Siapa sangka, kisah perusahaan besar asal Jepang ini yaitu Sony dengan proyek industri gamenya yaitu PlayStation dimulai dari drama pengkhianatan. Yap, Nintendo, raksasa perusahaan gaming asal Jepang pada saat itu sempat menjalin kerjasama dengan Sony. Tapi semuanya berakhir dengan keputusan pengkhianatan yang mengubah sejarah industri game di dunia ini. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana PlayStation membuktikan dominasinya dengan setiap series PS yang dikeluarkannya. Salah satunya Astrobot yang menjadi maskot dalam PS5 telah memenangkan penghargaan Best VR Game di The Game Awards 2024. Tonton video ini sampai akhir agar kamu tahu gimana cara Sony untuk bisa bangkit setelah dihianati oleh rekan bisnisnya dan menciptakan sejarah konsol game yang lebih kompatibel di mata dunia. Namun sebelum itu, kita intro dulu ya. Awal mula PlayStation. Kisah PlayStation dimulai pada akhir 1980-an. Saat itu Ken Kutaragi sebagai karyawan Sony dan disebut sebagai bapak PlayStation sempat mengalami struggle dalam menciptakan video game. Konon karena para eksekutif dari Sony tidak mau untuk Sony terjun ke dunia video game. Tibalah pada saat itu sekitar tahun 1989 bahwa Nintendo sedang mencari cara untuk meningkatkan konsol mereka yang dinamakan Super Nintendo. Akhirnya Nintendo melakukan kerjasama dengan Sony untuk menciptakan perangkat tambahan berbasis CD-ROM yang disebut SNS CD. Pada tahun 1991 ketika Sony hampir menyelesaikan proyeknya dengan Nintendo, Sony ingin mengumumkan kerjasamanya dengan Nintendo di acara Consumer Electronics Show di Chicago. Tentunya sebagai demo produk dalam menciptakan super konsol yang diberi nama Nintendo PlayStation. Namun kenyataannya, tiba-tiba Nintendo justru mengumumkan dan menandatangani kerjasama dengan Philips. Karena pada saat itu Philips menawarkan kesepakatan lisensi yang lebih fleksibel yang memungkinkan Nintendo untuk mempertahankan lebih banyak kontrol atas hak cipta mereka. Selain itu, Philips memiliki pengalaman dalam teknologi CD-ROM yang dianggap dapat lebih menguntungkan bagi masa depan Nintendo dibandingkan dengan Sony yang meskipun sama-sama menawarkan teknologi CD-ROM akan tetapi cenderung berorientasi pada teknologi proprietari. Jadi teknologi proprietari itu adalah perangkat lunak yang dilindungi hak ciptanya sehingga mengharuskan penggunanya membayar lisensi untuk dapat menggunakannya. Intinya adalah Sony ingin mendapatkan keuntungan dari lisensi yang dibuatnya. Tapi kalau dari kacamata Nintendo, tentu kebijakan kerjasama dengan Philips lebih menguntungkan mereka. Ya, karena kesepakatan lisensi lebih fleksibel dan diserahkan kepada pihak Nintendo. Ya, intinya sih mereka nggak sejalan aja, tidak mencapai kesepakatan dalam bekerja sama. Salah juga sih Nintendo, harusnya dari jauh-jauh hari gagalkan aja kerjasamanya. Jangan terlanjur udah jadi produk, collab-nya malah mengajukan kerjasama dengan pihak lain. Sakit atuh guys, sakit. Aku sakit. Aku sakit hati. Intinya, Bapak Kurtaragi dan Sony seperti dihianati sama partner kerjasamanya. Kebangkitan Sony dalam menciptakan konsol game lebih kompatibel. Jika dilihat-lihat, perjalanan karir Bapak Kutaragi ini memang cukup melelahkan ya. Karena yang pertama, tim eksekutif Sony tidak setuju kalau Sony menjajaki di dunia game. Berarti beliau benar-benar melawan arus dari rekan kerjanya. Lalu yang kedua, gagal dalam membangun kerjasama dengan Nintendo, yang akhirnya memberikan spirit ke dalam jiwa Bapak Kurtaragi untuk bangkit dan semangat dalam menekuni bisnis game ini. Kemudian Bapak Kurtaragi kembali menghadapi Bapak Oga sebagai CEO Sony pada saat itu untuk meyakinkan bahwa Sony ini harus masuk ke industri game karena peluangnya memang cukup besar. Bapak Oga melihat sosok Kurtaragi ini sebagai karyawan yang visioner dan akhirnya Bapak Oga memerintahkan karyawannya agar Sony bisa fokus pada bisnis game dan mengembangkan konsol itu. Kemudian karyawan yang skeptis dengan ide Kurtaragi mereka dipisahkan dari Sony Corporation dan fokus kepada Sony Music yang dipilih karena terkenal dengan karyawan yang berpengalaman dan bertalenta. Akhirnya, dari kebijakan ini membuat Ken Kurtaragi beserta timnya untuk bebas dalam pantauan para eksekutif yang skeptis dengan proyek PlayStation ini. Kemudian setelah Bapak Kurtaragi dan tim PlayStation-nya bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya, tibalah saat Sony mengumumkan konsol video game pertamanya pada tahun 1994 di Jepang.
Dan hanya butuh waktu 4 tahun saja sejak Sony dihianati oleh Nintendo untuk bisa bangkit lagi serta menciptakan perangkat konsol sendiri yang lebih kompatibel dengan menghadirkan unsur 3D dalam video game dan kualitas audio yang sangat baik untuk memberikan pengalaman game yang tak terlupakan. Evolusi PlayStation. PlayStation pertama langsung sukses besar dengan game-game yang ikonik seperti Final Fantasy VIII dan Tekken 3. Konsol ini bukan hanya alat bermain, melainkan menjadi simbol budaya pop. Kemudian, Sony terus berinovasi dengan meluncurkan PS2 pada tahun 2000 yang hingga kini menjadi konsol terlaris sepanjang masa. PS3 membawa teknologi Blu-ray, PS4 menandai era online multiplayer, dan PS5 membawa teknologi mutakhir dengan ray tracing dengan kecepatan SSD super, belum lagi teknologi VR yang ada di dalamnya. Namun bukan hanya teknologi yang membuat PlayStation mendominasi. Sony selalu berhasil menciptakan maskot yang kuat dari Crash Bandicoot, Kratos, hingga Astrobot yang menjadi simbol inovasi PlayStation 5 di dunia gaming VR. Game Astrobot direkomendasikan untuk semua usia dengan visual yang penuh warna dan konsep yang penuh dengan nostalgia. Karena kamu akan bertemu dengan karakter legendaris dari setiap series PS dalam game ini, seperti Kratos yang menjadi karakter maskot dalam PS1. Astrobot berhasil memenangkan penghargaan Best VR Game di The Game Awards tahun ini. Kontribusi dari developer asal Indonesia untuk Astrobot diantaranya Rangga Putra sebagai 3D modeler, lalu ada Gary Wibawa sebagai 3D animator, dan Yoga Priyanto sebagai CG animator untuk memberikan nuansa kreatif yang membuat game ini terasa segar dan inovatif. Peran mereka dalam tim pengembangan Astrobot tidak hanya membanggakan, tapi juga menunjukkan bagaimana talenta lokal dapat bersaing di kancah internasional. Kemampuan Sony untuk terus berinovasi dengan teknologi terbarukan seperti VR, Sony tetap menawarkan katalog game eksklusif yang kuat dan berkualitas tinggi, maka akan membawakan hasil kepada keberhasilan Sony dalam merajai pasar game konsol di dunia. Meskipun PlayStation kini harus menghadapi persaingan terbesarnya dengan game online yang dinilai lebih murah ketimbang membeli konsol game. Akan tetapi Sony tetap konsisten dalam menonjolkan eksklusivitas dan inovasi dalam setiap perilisan seriesnya. Tentu saja, peminat PlayStation pun masih banyak. Bahkan PS5 mencatat rekor sebanyak 65,5 juta per 2024 ini dengan penjualan tercepat dalam sejarah PlayStation. Menurut data Financial Times, penjualan PS5 ini juga tumbuh sebesar 65% di tahun 2023 dibandingkan konsol game milik Nintendo dan Xbox yang masing-masing turun sebesar 18% dan 15%. Sugoi, ini membuktikan bahwa tekad dan dedikasi yang kuat untuk yakin dalam satu jalur ditambah konsisten maka akan membuahkan hasil yang sangat baik ke depannya. Dari pengkhianatan Nintendo hingga penghargaan untuk Astrobot, perjalanan PlayStation adalah bukti bahwa kegagalan bisa menjadi awal dari kesuksesan besar. Kisah Ken Kurtaragi sebagai bapak PlayStation juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai kegigihan, kebangkitan dari keterpurukan, keyakinan dalam bentuk tekad, berani dalam mengambil keputusan, ketelitian dalam berinovasi, dan semangat pantang menyerah untuk meyakinkan orang demi mewujudkan visi yang besar. Jadi, kapan giliran kamu untuk bisa mencapai cita-citamu dalam kerja kerasmu? Tulis di kolom komentar tekad kalian untuk pantang menyerah dalam cita-cita kalian. Hai, arigatou gozaimasu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sedikitnya informasi ini bisa mengubah sudut pandang kalian menjadi lebih visioner dan memiliki jiwa pantang menyerah. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Silahkan request di kolom komentar untuk konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jane. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh?